Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di siang hari ini untuk melanjutkan kegiatan pekerti. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat dan juga device-nya juga semangat ya Bapak Ibu ya. Mantap. Tolong diberi afirmasi positif ke laptop dan HP-nya supaya jangan nge-lag dulu begitu ya selama kegiatan pekerti. Tadi ada beberapa peserta yang apa namanya device-nya itu bermasalah. Mudah-mudahan sudah kembali normal. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai apa namanya bisa dinyalakan dulu kameranya supaya Bu Irda bisa leluasa melihat Bapak Ibu semua ya wajah-wajahnya apakah masih segar atau sudah mulai mengantuk. Silahkan Bu Asra, Pak Nur Cahyo. Sapi kalau ngantuk dikasih cabe, Bu Is. Oh gitu, bukan tidur ya Pak? Kirain obat Bukan. anti tidur. Oke, Bapak Ibu, mari kita simak paparan lanjutan dari Bu Irda Lisa kepada Bu Irda, disilahkan. Ya, baik Bu Is, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, tadi ingat nggak slide-nya sampai kemana? Sampai di mana? Ingat dong, Bu. Di mana? Ayo. Ingatnya di mana? Nggak, jangan jawab dulu. Yang ingat jangan jawab dulu. Saya mau nanya yang belum open cam nih. Atau ini yang paling serius nih. Pak siapa ya? Bu Dian nih, Bu Dian. Ayo, Bu Dian. Dian Asih. Nah, Bu Dian. Bu Dian, kita sampai mana ya Ya, tadi, Bu Dian? lama nggak sih? Kan, nggak kan? Ketahuan kan? Ketahuan. Ya, Bu. Ya, kita beralih ke Bu Ratna. Bu Ratna Ana Marieta Sianturi. Oh, panjang nih. Kalah nama saya satu kata. Ayo, Bu. Bu Ruth. Sampai mana ya kita tadi, Bu Ruth? Bagaimana Ibu? Maaf, Bu Irda. Tadi kita berhentinya sampai mana ya, Bu? Kita mau jalan lagi nih masalahnya. Naik bis apa gitu ya. Tadi kita sampai di hal apa yang kita lakukan terlebih dahulu ya, Bu, kalau untuk kita mau melakukan desain instruksional tadi. Oh, Itu gitu Bu ya. yang tadi. Iya. Kognitif ya, tapi kita lebih ke kognitifnya. Sekarang psikomotor ya. Kalau tadi yang model Asure ya, baik tujuan-tujuan sama pertanyaan dari Pak siapa tadi Pak Iman ya? Kalau tidak salah siapa yang bertanya di Pak Ibnu ya atau siapa ya lupa saya. Iya, Iya, Bu. benar Saya Ibu. Ya Pak Iman. Oke, baik kita lanjut ya Bapak Ibu ke psikomotor. Nah tadi kan ada kognitif ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Kognitif itu tentang pengetahuan, ada KKU-nya, taksonomi Bloom-nya ya. Nah ini juga ada domain psikomotorik. Nah, oke. Nah, di sini domain psikomotorik itu wajib ada. Jadi, seorang mahasiswa itu tidak bisa hanya bisa menambah kognitifnya saja kalau dalam proses pembelajaran, tapi psikomotorik juga, Bapak Ibu ya. Karena kalau berdasarkan DEF ya, psikomotorik ini dibagi kepada keterampilan ada jenjang ya, yaitu peniruan, ada penggunaan ya Bapak Ibu, ketepatan, perangkaian dan naturalisasi Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan domain kognitif, jenjang yang ada pada domain keterampilan motorik ini bukanlah target suatu target sebenarnya dalam pembelajaran ya, tapi melainkan merupakan suatu proses ya Bapak Ibu ya yang harus dilalui. Nah, untuk mencapai tujuan akhir dari pembelajaran keterampilan. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Sekalian saya mau assessment ataupun studi lapangan sekalian ya Bapak Ibu. Saya mau tanya, Bapak Ibu di sini ada yang melakukan atau menggunakan model PJBL di dalam proses pembelajarannya? Project? Apa? Insya Allah besok kita Pakai lah. ketemu deh model-model pembelajaran. Ada yang pernah Nggak menggunakan apa-apa, pakai helm di model rumah. pembelajaran Pulang rumah. atau project gitu. Kita Pulang rumah kuliahnya dulu. nggak kasih materi aja, tapi ada proyek kepada anak-anak mahasiswa kita ada? Ada. Oke, ya silakan sharing Bu Kina ya, ntar bapaknya ya. Ayo Bu Kina gimana Bu Kina? Kalau izin ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh direvisi kalau salah. Kalau saya biasanya karena mata kuliahnya adalah mata kuliah praktikal kalau menurut saya, jadi misal kayak manajemen event gitu ya, ke PR campaign, itu biasanya saya langsung membuat mahasiswa tuh beberapa kelompok, jadi kita tuh kayak membuat ini ya Bu.
mempresentasikan, mahasiswa membuat kelompok, membuat ide kreatifnya, kemudian mempresentasikan, nanti kita pilih bersama secara objektif semua. Nah, nanti yang terpilih adalah sebagai pilot project. Nah, biasanya nanti pilot project inilah yang kita implementasikan di mata kuliah manajemen event. Nah, beberapa tahun terakhir biasanya kami kerjasama ada beberapa sponsor seperti IM3, Oridu gitu ya, dan beberapa macam lainnya. Nah, kami membuat project eventnya tuh sebagai event organizer begitu, Bu. Jadi ada beberapa yang seperti itu, ada juga yang kalau PR campaign, kami biasanya bentuknya adalah PKM, Bu. Oke. Nah, jadi kalau proyek-proyek yang Ibu lakukan itu kan ada progres ya, Bu? Karena itu kan menggunakan model PJBL kan, Bu, dalam perkuliahan Ibu. Nah, itu RPS harus muncul, Bu. Jadi Ibu menggunakan model PJBL. Nah, proyek PJBL itu, model PJBL itu otomatis tidak hanya ke produknya saja, Bu. Atau bagaimana mereka bisa membuat event atau apalah itu ya. Tapi tidak ke situ, tapi bagaimana prosesnya. Itu juga harus dilihat, Bu. Nah, proses-proses tersebut itu kan ada penilaian nanti ya, Bu ya. Nah, Betul, saya Bu. mau tanya, penilaian yang Ibu lakukan itu hanya dinilai dari hasil produknya saja, hasil kegiatan yang mereka lakukan, atau ada Ibu siapkan asesmennya? Biasanya kalau di prodi itu kan menyerahkan langsung ke dosennya, Bu, ke dosennya masing-masing begitu ya. Ya. Nah, kalau saya biasanya berdasarkan progres, Bu, di setiap pertemuan. Ada soal atau lembar observasi yang Ibu siapkan? Ini real nyatanya. Baik. Biasanya saya di lembar observasi, Bu, biasanya jadi kayak misalnya mereka juga melaporkan di setiap seperti lembar pertanggungjawaban begitu ya, setiap minggunya, setiap timnya. Biasanya kan kami bagi beberapa divisi begitu sampai dengan panitia inti. Nah, mereka nanti akan melaporkan, kemudian saya akan melihat langsung bagaimana praktek di lapangannya. Ya, karena kan Bu, kalau misalnya PJBL itu ada 6 sintak, Bu. Jadi 6 sintak itu harus betul-betul dilalui. Nanti kita ketemu model ya, Ya, tentukan baik, Bu. model. Nah, seperti apa sintak pertama itu, guru ngapain atau dosen ngapain, siswa ngapain, itu harus tercover atau terlalui dengan baik. Tidak boleh hanya anak, ayo nak buat proyek ini ya, selesai. Hasilnya, produknya dinilai, oh bagus, 80. Nggak kayak gitu, Bu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita betul-betul harus punya asesmen yang betul gitu, yang bagus, yang udah kita siapkan sebelum kita menerapkan proyek tersebut. Ya, Bu ya. Ya, Oke, siap, siap. Bu. Kita langsung lanjut aja karena waktunya ya, takutnya nanti terlambat, tidak selesai semua ya materi-materinya. Nah, kalau untuk pengukuran atau membuat domain psikomotorik ini ada peniruan. Nah, kalau tahap peniruan itu seperti apa sih kita maunya ya? Kalau saya berikan contoh yang lebih mudah lah ya. Kalau terlalu sulit, kalau biologi nanti takutnya ada yang ini ya, bukan dari bidang eksakta. Nah, saya beri contoh misalnya yang sederhana aja. Misalnya, tahap kita seorang dosen ya mendemonstrasikan bagaimana cara-cara dalam membuat sebuah benda, apa ya? Contohnya keramik gitu ya. Kita mendemonstrasikan. Nah, kita mendemonstrasikan bagaimana sih pembuatan keramik yang benar. Nah, tahap itu harus mampu memberikan gambaran yang menyeluruh Bapak Ibu dari suatu proses yang akan dilalui dalam pembuatan kerajinan keramik tadi, bisa seperti itu. Nah, kemudian si dosen dalam mendemonstrasikannya itu diperkenankan menggunakan kasih video, film, nggak kita langsung gitu, atau apalah media-media yang untuk memperjelas bagian-bagian yang dianggap itu perlu gitu ya. Setelah itu barulah si mahasiswa ini melakukan peniruan. Itu masih tahap sederhana. Kalau tingkatannya itu masih tahap rendah. Kalau si mahasiswa itu dapat mengikuti apa yang sudah kita lakukan atau meniru gitu ya. Itu nilainya masih tahapan rendah. Kayak kognitif tadi juga ya, ada tahap memahami, itu masih tahap dalam kategori rendah gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke tahap penggunaan. Nah, tahap ini di mana si mahasiswa itu ya bisa melakukan atau pembuatan keramik tadi itu yang di dalamnya itu sudah bisa menggunakan alat-alat, kalau biologi gitu alat-alat lab yang baik gitu, terampil, teknik penggunaannya benar, alatnya dia kena dikuasain gitu ya, penggunaannya sudah benar. Itu kan kita menilai ya Bapak Ibu ya, ada LKM yang kita susun, terus kita juga ada lembar observasi. Kalau di dalam proses pembelajaran juga ada KPS, keterampilan proses sains gitu ya, kalau untuk biologi gitu ya.
Nah, kalau kita orang dari luar gitu yang memang bukan non eksakta, ya bagaimana kita melihat bagaimana alat itu digunakan dengan baik gitu ya, dimanfaatkan dengan baik dan tidak salah penggunaan, itu sudah masuk ke dalam domain psikomotorik. Ada tahapan yang bagus gitu ya. Nah, kemudian tahap ketepatan. Nah, tahap ini di mana fokus dari tahap ini yaitu membuat produk sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Kalau kita minta ukurannya seberapa, ya mereka tuh harus bisa. Kalau misalnya saya minta nih, hari ini Bapak Ibu ada tugas project, yaitu membuat tugas gitu ya, nanti dikumpulkan. Saya melihat apakah ketepatan Bapak Ibu dalam membuat suatu tugas itu sesuai. Karena nanti setelah ini saya akan memberikan rumus Bapak Ibu. Bagaimana rumus CPMK, bagaimana rumus sub CPMK, bagaimana rumus indikator yang akan Bapak Ibu tuliskan di RPS. Nah, nanti akan ada template-nya, tepat tidak gitu ya. Tepat tidak penempatannya. Kalau tidak tepat berarti kan mempengaruhi, oh ini berarti tidak mencapai. Ya, capaiannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam desain instruksional. Nah, tahapan ketepatan itu ya Bapak Ibu yang dianggap di sini peran penting karena indikator dari suatu produk itu sudah diketahui ya terlebih dahulu nih seperti apa sih kalau misalnya nanti kita desain CPMK-nya itu pakai rumus apa ya gitu ya, sudah jelas gitu ya. Terus nanti ada pokok bahasan itu pakai apa ya gitu. Nah, itu jelas. Nah, kemudian tahap perangkaian. Nah, tahap di mana kalau tadi contohnya keramik, saya nggak mau balik-balik kemana yang lain, contohnya keramik aja dulu. Nah, tahap di mana keramik yang dibuat itu disempurnakan sesuai contoh keramik yang menjadi target. Kemudian tahap perangkaian ini yang menghubungkan dengan kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan berbagai kemampuan yang dimiliki, ya Bapak Ibu, dalam suatu keutuhan. Nah, jadi totalitasnya itu terlihat Bapak Ibu. Terlihat dengan baik di mana misalnya begini, sebuah keramik ya, seorang yang membuat keramik tadi itu dapat menghasilkan keramik yang sesuai dengan indikator dan dimensi dengan ukurannya. Karena tadi kita udah tepat, nah perangkaiannya juga seperti itu. Dia harus bisa memperkirakan fungsi atau kegunaan dari alat yang dia buat gitu ya. Nanti bisa itu di mana kita lihat di lembar seperti Ibu tadi, Ibu Hina yang mengatakan nanti kita buat ada laporan Bu gitu. Nah, laporan itu harus kita periksa Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang ada orang yang membuat produk atau project ya kepada mahasiswa yang tidak dinilai sampai sejauh itu. Sudah kumpul, sudah selesai. Tidak bisa seperti itu. Itu ada domain psikomotorik yang harus diukur. Nah, kemudian naturalisasi itu adalah di sini adalah tujuan akhir Bapak Ibu dari setiap pembelajaran dari psikomotorik ini, di mana diharapkan ya keterampilan seseorang yang sudah mendekati atau sesuai dengan apa yang diharapkan itu, maka dapat di tahap ini ya orang tersebut itu Bapak Ibu sudah memiliki keterampilan yang sebagaimananya seorang pendesain keramik seutuhnya. Mereka tuh sudah bisa profesional lah. Kalau membuat event tadi itu memang sudah layaknya, sudah bagus dan natural dan benar-benar sesuai seperti yang kita inginkan Bapak Ibu. Karena di luar ekspektasi Bapak Ibu ya. Karena saya pernah saya ngajar di S2. Nah, ketika saya mengajar di S2 pendidikan dasar, rata-rata semuanya itu guru-guru S2 pendidikan dasar, guru-guru SD. Mereka itu saya minta bisa menciptakan media-media ajar yang inovatif dan kreatif. Pikiran saya yang hanya sekedar PPT atau apa, tapi ketika mereka tampil di luar ekspektasi saya, keren-keren sekali media-media yang bisa diciptakan. Nah, itu kadang-kadang udah naturalisasi ya Bapak Ibu. Oke, sekarang selanjutnya Bapak Cornelius. Iya, Bapak satu pertanyaan ya. Nanti selanjutnya karena kita banyak sekali yang harus kita sampaikan. Silakan Pak Baik Ibu, Iya. mohon konfirmasi nih Bu. Tadi kan psikomotor ya. Psikomotor itu ada beberapa tahap kan tadi dari contoh-contoh yang ada itu lebih ke arah produk. Betul. Sehingga tadi ukurannya adalah hasil karyanya kan Bu. Betul. Nah, tapi psikomotor itu kan bisa juga unjuk kerja gitu kan, Iya, perform ya iya. kan. Betul. Nah, kalau seandainya itu tidak ada produk, hanya perform aja, Ya. dari peniruannya seperti apa segala macam mungkin boleh didaratkan kali Bu. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik Pak Cornelius. Nah, seperti saya katakan PJBL tadi bukan hanya sekedar produk, tapi ada progres, ada proses. Nah, proses itu juga harus betul-betul
harus Bapak itu ukur gitu loh Pak. Terlaksana dengan baik tidak. Makanya besok kan model ya Pak ya. Di situ ada sintak-sintak dari model PJBL. Nah Bapak itu harus bisa membuat itu asesmennya, instrumen untuk mengukur monitoring waktu aja sudah suatu penilaian loh Pak. Kan dia ada proses ya Pak ya. Bapak memberikan ini harus siap berapa lama kegiatannya ketika dia tampil. Bapak kan ada lembar observasi nih bagaimana dia menguasai. Kan itu ada assessment atau instrumen yang harus Bapak siapkan. Jadi itu tidak hanya sekedar penilaian produknya saja, tapi proses dia tampil, prosesnya apa. Jadi kita kadang-kadang seorang dosen itu ya sudahlah melihat dia tampil bagus kasih 80 gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau kita memang ingin yang lebih bagus, objektif nilainya, kita buat nilai Pak. Ada tabelnya Pak, tabel lembar observasi. Nanti si A, bagaimana dalam memaparkan suatu hal gitu, dia terbata-bata atau tidak. Nah itu kan ada ranknya Pak ya, rank sangat baikkah gitu ya. Jadi rubrik, seperti rubrik penilaian. Itu bisa dibuat Pak. Nanti insya Allah di diklat evaluasi akan bertemu itu. Bagaimana mendesain rubrik-rubrik penilaian. Ya Pak ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Cornelius. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ada domain. Nah, selain kognitif, psikomotor juga ada domain afektif. Afektif itu sikap ya Bapak Ibu ya. Benar seperti itu ya. Nah, kalau sikap itu harus dinilai tidak? Nah, jadi untuk afektif ini setiap anak tangga yang tadi di sini itu bukan target Bapak Ibu. Kalau kita kognitif kan ada target ya. Psikomotorik ada target. Nah, kalau domain afektif ini, ya Bapak Ibu itu bukanlah target dari pembelajaran, tapi proses yang harus dilalui ya, bila kita ingin perubahan sikap pada si anak yang dari awalnya permanen atau kaku gitu ya, bisa menjadi berubah. Anak yang malu-malu bisa menjadi anak yang bisa supel di dalam kelas atau berani dia menunjukkan sikapnya yang baik gitu ya. Nah, bagaimana seorang itu bisa menjadi perubahan menjadi lebih baik ketika dia belajar dengan kita. Itu domain afektif Bapak Ibu. Nah, kalau misal di sini dilihat ada pengenalan, pemberian respon, penghargaan nilai, pengorganisasian dan pengalaman. Jadi suatu hal yang memang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, kita saling mengenal dengan anak itu akan menjadi kita tuh bukan sosok dosen killer nih. Ini dosen yang enak. Jadi anak-anak juga akan lebih senang ya ketika mereka belajar dengan kita. Jadi ketika pun ada yang memberi jawaban, kita juga akan maksudnya memberi respon dengan baik. Kadang-kadang ketika dia memberikan suatu atau menyampaikan atau menampilkan suatu produk itu ataupun proses yang dia lakukan, kita bisa memberikan suatu hal yang baik kepada si anak. Ya, itu domain afektif Bapak Ibu. Oke? Kemudian nah ini model desain instruksional. Nah, modelnya di sini apa? Pertama tadi ya, ini udah menentukan topik, karakter, tujuan. Nah, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, pretest, dan KPM, serta evaluasi. Itu menurut Camp. Nah, untuk CPMK-nya, Bapak Ibu sudah tahu ya CPMK? Di RPS itu ada CPMK ya Bapak Ibu? Benar tidak? CPMK, sub CPMK, ini bukan suatu hal yang tidak Bapak Ibu ketahui. Karena memang inilah yang Bapak Ibu dapatkan selalu ketika Bapak Ibu kuliah, ngajar gitu ya. CPMK, sub CPMK, kemudian pokok bahasan, nah metode penyajian, media penyajian, waktu yang dibutuhkan, sumber kepustakaan, itu semuanya tergambar di dalam RPS. Nah, bagaimana sih, apa sih itu CPMK? Nah, ini dia CPMK. CPMK itu merupakan tujuan akhir dari suatu mata kuliah, capaian Pak, capaian. Kalau di sekolah itu tujuan pembelajaran tapi lebih kepada IPK-nya, indeks ya. Nah, kemudian bukan tujuan akhir dari suatu jenjang sekolah tertentu atau tujuan akhir dari suatu perguruan tinggi. Tapi CPMA itu adalah sintesis dari beberapa kemampuan khusus. Ya, selain itu CPMK harus merupakan kemampuan yang hasilnya dapat diukur dan dapat diamati, observable. Nah, jadi dapat diukur itu seperti apa? Kemampuan yang dihasilkan harus dapat dinilai baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kalau secara kuantitatif harus yang diperoleh siswa diukur berdasarkan tingkat persentase penguasaannya terhadap CPMK mata pelajaran.
Kalau kualitatif mencerminkan kualitas penguasaan terhadap materi, bisa wawancara kita, bisa kita lihat berobservasi. Nah, itu secara kualitatif. Kalau kuantitatif berdasarkan nilai kan yang dihasilkan ketika kita lakukan tes gitu ya. Nah, kemudian dapat diamati. Berarti hasil yang dicapai harus berupa perubahan tingkah laku. Nah, tadi afektifnya yang dapat dilihat secara langsung, baik itu perubahan sikap, pertambahan pengetahuan, maupun keterampilan nanti yang dimiliki oleh anak setelah proses pembelajaran. Yang disiplin, tidak disiplin menjadi disiplin, yang tidak bisa menjadi bisa, kurang terampil menjadi terampil. Bapak Ibu, yaitu CPMK. Nah, bagaimana sih cara menentukan CPMK yang akan dicapai dari suatu mata kuliah? Apakah ditentukan sendiri atau memang ada acuannya yang digunakan? Nah, ini ada dua Bapak Ibu. Jadi, CPMK itu ditentukan berdasarkan kurikulum baku dari suatu lembaga. Jadi kita itu membuat sebuah CPMK itu ya berdasarkan kurikulum Bapak Ibu. Jadi untuk ada kurikulum. Nah, jadi kita harus melihat itu apa sih yang cocok untuk CPMK mata kuliah tersebut. Nah, kalau untuk pendidikan dan latihan diklat, CPMK mata ajarnya itu mengacu pada kurikulum yang dikembangkan oleh lembaga yang bersangkutan. Nah, kemudian pendekatan kedua yaitu mata pelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan tertentu. Nah, kita bisa Bapak Ibu, saya untuk mata kuliah perkembangan hewan misalnya begitu atau anatomi fisiologi manusia, kita rancang dengan kebutuhan-kebutuhan. Kita kan sudah punya buku nih, referensinya kita cari nih. Oh, di buku ini bahasnya untuk pertama apa sih, yang kedua apa sih, ya itu kita bisa menyusun CPMK yang lebih mudah dulu deh, jangan tiba-tiba udah ke tahap fertilisasi, enggak begitu ya. Jadi kita bisa menyusunnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagaimana sih rumusan CPMK yang harus memenuhi semua kebutuhan? Tolong Bapak Ibu ya, ini sangat diperhatikan karena nanti saya akan menilai di tugas Bapak Ibu. Sudah tergambarkan tidak penulisan CPMK yang benar itu seperti apa? Sub CPMK yang benar seperti apa? Nah, kemudian ketika besok ketemu saya yang Dikti 3 pas offline, kan nanti ketemunya sama saya offline nih, pengembangan media, pengembangan bahan ajar. Nah, saya akan ngejar itu. Mana nih CPMK yang Bapak tampilkan? Sudah tidak menggunakan rumus. Nah, ini dia rumusannya. Jadi kalau sampai nanti salah, berarti jangan salahkan saya kalau nilainya di bawah 60 dan harus merevisi tugas. Jadi mohon betul sekali diperhatikan untuk rumus CPMK ini agar tidak salah dalam menulis ya Bapak Ibu ya. Nah, rumusan CPMK ya harus mengandung dua unsur. Jadi di dalam CPMK itu harus ada dua unsur. Kalau Bapak Ibu menulis CPMK itu terlalu panjang bisa enggak? Tapi diharapkan itu mengandung dua unsur. Yaitu audiens, subjek yang belajar mahasiswa, itu harus ada audiens, dan ada behavior, perubahan tingkah laku yang diharapkan. Mahasiswa mampu memperjelas, mahasiswa mampu membuat, mahasiswa mampu menciptakan, itu wajib ada di dalam rumusan CPMK, ya. Nah, itu harus ada dua unsur, ada audiens dan ada di behaviornya. Nah, kemudian rumusan CPMK harus merupakan kompetensi umum dari suatu kompetensi tertentu. Atau dengan kata lain, CPMK merupakan gabungan sintesis dari beberapa kompetensi khusus. Nah, jadi ada kata kerja verb dan diikuti oleh kata kerja objek. Misal begini, mahasiswa mampu mendesain gitu ya, RPS gitu ya, untuk mata diklat ini untuk mendesain RPS gitu ya. Nah, jadi kata bendanya ada. RPS itu kan kata benda, verb itu kata kerja gitu ya. Kata kerja yang digunakan harus kata operasional, KKO. Jadi Bapak Ibu harus merujuk ke KKO taksonomi Bloom ya di HOTS. Jadi ada C4 ke atas gitu atau C3 ke atas. Sehingga perubahan tingkah laku yang diharapkan hasilnya itu dapat diukur dan diamati gitu Bapak Ibu. Contohnya kata kerja operasional itu menyebutkan, menunjukkan, menjelaskan, menerapkan ya. Nah, kalau misalnya sekarang saya lihat dari beberapa kegiatan kurikulum ataupun kegiatan, saya lihat dari beberapa akreditasi ya, kalau bisa di dalam
RPS itu jangan menggunakan lagi kata kerja KKO itu C1 Bapak Ibu. Sebaiknya lebih gunakan C4 ke atas atau C3 ke atas. Lebih hot ya Bapak Ibu ya. Karena itu dapat menambah penilaian gitu ya. Nah, bisa mengevaluasi, mahasiswa dapat memperjelas. Jadi tidak menjelaskan lagi tapi memperjelas gitu ya. Nah, jadi ingat kalau di dalam CPMK itu wajib ada unsur audience, behavior, dan kata kerja. Nah ya, kemudian penulisan kata benda objek harus dapat memberi keterangan dari perilaku yang akan dicapai sehingga rumusan CPK menjadi jelas dan rasional. Berikut ini beberapa contoh penulisan kata kerja verb yang diikuti oleh kata benda objek. Nah, menyebutkan komponen sistem pembelajaran. Nah, ini jadi verbnya menyebutkan objeknya komponen sistem pembelajaran, menjelaskan verb tujuan penelitian, menerapkan prinsip-prinsip manajemen gitu ya, menganalisis penyebab kegagalan proyek. Itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, kalau sub CPMK itu seperti apa? Kalau tadi kan kalau bisa hanya ada audience, ada behavior, sama objeknya, kata benda yang akan diukur gitu ya. Kalau kalau kata kerjanya tadi kan memperjelas, misalnya apa tadi data seperti itu ya. Nah, kalau sub CPMK itu adalah tujuan-tujuan khusus. Nah, ini sub CPMK itu wajib ada rumus ABCD-nya Bapak Ibu yang akan dicapai peserta didik ya setelah mengikuti tahapan pembelajaran tertentu. Jadi tujuan-tujuan khusus tersebut sama halnya dengan tujuan-tujuan sementara yang harus dilalui sebelum mencapai tujuan akhir. Jadi Bapak Ibu di sini ada audiens ya, sasaran atau si mahasiswanya itu, behavior, perubahan tingkah laku yang diharapkan, condition, kondisi untuk melakukan tes, nah degree, tingkat penguasaan yang diharapkan. Itu wajib ada Bapak Ibu. Karena saya bilang kenapa harus ada, karena nanti degree inilah yang menentukan evaluasi Bapak Ibu. Jadi sub CPMK kalau tidak ada degree ya Bapak Ibu, itu ibaratnya kita sudah memberikan tapi kita tidak punya targetnya mau apa gitu. Ya, degree itu tingkatnya. Nah, ini contohnya dari format ABCD tadi, peserta pelatihan penyusunan RPM atau RPS. Nah, itu audience. Jadi jelas, mahasiswa gitu ya. Mahasiswa, ini kan kalau mahasiswa apa? Mahasiswa prodi apa, tapi kalau kita nggak mau tambahkan nggak apa-apa, cukup mahasiswa saja, ini audiensnya. Dapat merumuskan ya CPMK gitu, mata diklat yang dikelolanya. Itu B. B itu merumuskan, ini adalah kata kerja, behaviornya. Bila, nah jadi ada tambahan conditionnya. Condition itu bila diberi rumus-rumus penulisan, nah, ya kan, CPMK dan acuan tentang target yang akan dicapai dari suatu mata diklat. Nah, D itu degree itu dengan apa? Dengan bentuk perumusan yang benar. Itu ABCD-nya tuh terlihat Bapak Ibu. Itu kelihatan ABCD-nya ya. Ataupun yang lebih mudah, misal kita buat yang kalau kita tadi kan ada yang bolak-balik ya Bapak Ibu, tidak mesti harus audiens itu di depan. Ini bisa dibolak-balik juga. Misalnya diawali dengan C dulu. Nah, C dulu, condition dulu. Bila diberi rambu-rambu penulisan, teori CPMK ya Bapak Ibu, dan acuan tentang target yang akan dicapai dari suatu mata diklat. Nah, ini nih, condition dulu dia di awal. Peserta pelatihan A baru dapat merumuskan mata diklat yang dikelolanya dengan perumusan yang benar. Boleh. Itu boleh. Silakan di kotak-katik, tapi harus ada format ABCD. Besok ketika pas Bapak Ibu kumpulkan, saya melihat jangan nanti kan di sini saya lagi ngomong, tapi di belakang nggak dengerin. Ketika dikumpulkan apa adanya yang dikumpulkan. Yang selama ini dilakukan, tidak menggunakan rumus. Kalau seperti itu untuk apa pekerti Bapak Ibu? Untuk apa ikut pelatihan? Jadi tidak ada progres, tidak ada perubahan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ke depan setelah mengikuti pekerti ada sedikit lah CPMK-nya diubah, sub CPMK-nya diubah, jadi kelihatan perbedaannya. Nah, kalaupun satu lagi judul contoh, misal begini,
Setelah mengamati video pembelajaran dan PowerPoint, nah, mahasiswa mampu menyimpulkan, gitu. Itu bisa kita buat ciri-ciri pantun dengan tepat. Nah, gitu ya. Jadi memiliki rumusnya yang benar. Bu Irda, kalau misal kata kerjanya itu boleh tidak 2? Nah, ada Bapak Ibu yang membuat 2. Misal contoh seperti nih, peserta pelatihan penyusunan RPM dapat menjelaskan dan merumuskan tujuan. Nggak bisa Bapak Ibu, karena nanti mengukurnya susah. Jadi sebaiknya satu sub CPMK itu 1 kata kerja. Jangan sampai ada 2 kata kerja. Mampu merumuskan dan mempresentasikan. Nah, kita tambahkan lagi. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Akan berikatan dengan degree-nya nanti. Nah, gitu. Merumuskan nanti degree-nya apa? Yang benar. Mempresentasikan dengan apa? Dengan baik. Dengan gitu ya. Dengan lugas gitu. Jadi ada hal-hal yang memang kita ukur. Setiap sub CPMK itu ada degree-nya. Ada yang kita ukur gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita beralih ke pokok bahasan. Nah, sebelum ke pokok bahasan, ada yang mau bertanya mengenai CPMK dan sub CPMK? Atau makin pusing ini? Setengah pusing, Bu. Nah, apa yang pusing, Bu? Saya mau tanya, Bu Kina. Bu, ini nanti yang tugasnya juga pakai ini ya, Bu, pakai rumus yang habisnya deh ya, Bu. Yalah, masa di copy paste yang dari RPS itu? Iya, maksudnya berarti nanti Jadi CPMK-nya 9 ya, berarti bikin rumusnya 9 gitu ya, Bu ya? Enggak, Bu. Kalau saya di tugasnya cukup 1 aja. 1 aja? Oh, oke, Saya nggak siap. mau banyak-banyak. Saya mau 1 aja, tapi betul-betul bagus. Jadi nanti saya evaluasinya berarti mahasiswa, peserta diklat ini ya kan? Mampu. Nah, gitu kan? Siap, Mampu. Nah, jadi ada degree-nya itu kelihatan. Dari mana? Dari hasil evaluasi yang Bapak tulis. Tahun-tahunnya yang punya RPS lama di copy paste dikumpulin aja. Berarti apa progresnya? Saya cuap-cuap gitu ya kan? Tidak ada progresnya. Nah, itu akan kelihatan besok ketika pas praktek mengajar. Karena 1 orang 1 maju ke depan. Kan praktek mengajar begitu. 1 orang 1 maju ke depan, CPMK-nya ditunjukkan, dilihat ada tidak rumus ABCD-nya. Kalau instrukturnya jeli, pasti kalaupun enggak, ya paling di dalam hati. Ini berarti tidak mengikuti prosedur, nilainya rendah gitu kan. Ini kenapa nilai saya rendah? Padahal saya medianya udah keren loh. Saya udah bagus loh PPT-nya. Tapi kan desain instruksionalnya belum terlihat gitu. Ya Bapak Ibu? Oke, nah kemudian kita Bu, izin Bu. Ya, silakan. Bu, izin Bu. Tadi saya menyimak begitu Ibu bilang rumusan CPMK itu ada 2 unsur ya. Ya. Audience sama behavior. Ini saya coba sambil revisi punya saya akuntansi manajemen misalnya Bu. Saya bikin begini. Mahasiswa memahami konsep akuntansi manajemen dan biaya serta ruang lingkupnya. Apakah udah memadai begitu, Bu? Ya, tadi mahasiswa mampu memahami konsep akuntansi manajemen dan biaya serta ruang lingkupnya. Nah, Bapak kan ada 3 hal ya yang diukur di situ ya. Walaupun memahami saja, tapi ada 3 hal objeknya yang Bapak ini. Bapak itu soalnya itu dalam pertanyaan itu nanti mewakili semua hal itu ya Pak ketika membuat dokumen. Nah, itu tidak apa-apa asalkan kata kerjanya 1, berarti memahami. Kecuali Bapak menggunakan memahami dan memperjelas atau memahami dan membuktikan. Jadi selain dia memahami, dia juga harus bisa membuktikan. Berarti kan degree-nya berbeda. Itu baik. Berarti ada 1 kata kerja ya, Bu? Iya, 1 kata kerja saja. Itu kadang-kadang yang miss ya. Nah, kata kerja itu pun kalau bisa jangan memahami lagi, Pak. Ayo dong, berubah ke HOTS. Cari kata kerja KKO itu banyak sekali. C3 menganalisis, atau mengevaluasi, atau apa yang cocok dengan materi Bapak. Karena kalau mereka sudah memenuhi ke tahap C3, ke-4, 5 itu, pasti tahapan C1 mereka akan terlampaui, Pak. Paham nggak maksud arah saya? Karena kognitif siswa itu kan ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, di C1 itu, kalau Bapak masih stuck di C1, berarti nanti dia nggak akan maju ke C2, C3. Tapi kalau Bapak udah langsung lompat ke C3, otomatis di C1 itu mereka akan melampaui. Mau nggak mau mereka sudah paham. Kalau mereka tidak paham, mereka nggak bisa menganalisis. Kalau mereka tidak paham, mereka tidak bisa membuktikan. Paham nggak arah maksud saya? Ya, jadi kita mainkan HOTS aja, jangan LOTS lagi.
Misalnya CPMK-nya ada 3 Bu, misalnya dia baru memahami dulu, nanti setelah itu menganalisis gitu kan, bisa juga ya. Nah, tapi kan kita banyak 16 pertemuan kan yang kita sampaikan kan. CPMK itu kan mewakili kan nggak semua 16, Pak. Kita kan CPMK itu beda sama sub CPMK ya. Kadang-kadang seperti itu. CPMK itu bisa 6 saja. Karena nanti di dalam satu CPMK itu bisa beberapa sub CPMK. Benar nggak? Di RPS seperti itu kan? Iya, iya. Nah, jadi dalam CPMK itu kita garis umum dulu, Pak. Jadi kita ngambil yang hot, karena di dalam hot nanti sub CPMK boleh rendah dulu, baru ke tinggi, Pak. Tapi kalau CPMK ngambillah yang tinggi terus, karena nanti akan ada tahapan yang akan dilalui. Apalagi mahasiswa, mereka kan lebih banyak belajar sendiri ya. Dia pahami dulu, kamu baca ini ya. Dengan dia baca, dia paham. Setelah ketemu sama kita berikan, dia tuh akan lebih ke tingkatan yang lebih tinggi. Gitu ya, Pak ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Berarti saya belum lulus. Bu, izin bertanya, Bu. Ibu Ira, saya bertanya boleh? Ya, silakan Pak Asep dan Ibu Ira. Saya dulu boleh Ibu Ira ya? Ya, boleh. Monggo, Pak. Saya sedikit. Jadi untuk praktek atau tugas itu kita hanya ambil satu CPMK, berarti satu sub CPMK saja ya Bu ya. Berarti dari satu pertemuan saja lah dalam mengajar kita ya Bu ya. Betul. Satu pertemuan saja dan CPMK-nya boleh, nanti di dalam CPMK kan banyak ya sub CPMK. Silakan Bapak pilih satu sub CPMK, karena kenapa? Nanti saya akan lihat tugasnya. Saya kenapa ada di template tugas itu saya memperhatikan sesuai tidak dengan CPMK atau sub CPMK yang sudah Bapak Ibu rancang dan tujuannya. Kalau tidak sesuai kelihatan nih, soalnya kemana, CPMK-nya kemana, paham ya? Maksudnya, jadi karena kita kan di dalam tujuan pembelajaran sub CPMK itu pakai rumus ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Degree itu kan mengukur. Nah, kita lihat di tujuannya, ada tidak dia pengukuran itu mewakili dari yang sudah ditentukan. Ada tidak media-media pembelajaran sesuai dengan condition dan behaviornya, begitu Pak. Ya, oke. Nah, Bu Ira gimana Bu Ira? Ini Bu Ira nge-lag ya, kelihatannya ya. Sudah berhenti nih beliau begini. Siapa yang bertanya tadi, Bu Ira atau siapa ya? Saya, Bu. Ya, Bu Ira silakan. Ya. Ibu, mohon maaf, ini kan tadi kan sudah CPMK dan sub CPMK ya. Apakah ada, kalau zaman dulu kan waktu saya S1 itu ya Bu ya, diajarinnya kalau misalnya nanti kalau mau bikin tujuan sama aja dengan indikator, kata-katanya sama cuma rubah sedikit. Kalau RPP baru ini bagaimana ya Bu cara merumuskan indikator dengan tujuan pembelajaran? Iya, berarti nanti ada sub CPMK, nanti di dalam sub CPMK dia ada indikator ya Bu. Kalau di RPS kan begitu ya? CMK di atas, terus sub CPMK di dalam tabel, benar ya? Sampingnya itu baru ada indikator. Sub CPMK itu bisanya itu dalam satu pertemuan itu bisa satu sub CPMK, bisa dalam satu pertemuan itu dua kali pertemuan sub CPMK bisa Bapak Ibu. Paham ya maksudnya? Tapi indikator itu per pertemuan, itu wajib ada. Jadi kita dalam, misalnya gini Bu, satu materi itu kita harus menyelesaikan itu ada yang 1 kali pertemuan, ada yang 2 kali pertemuan, benar tidak? Satu materi loh. Kadang-kadang tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Dia harus 2 kali pertemuan dengan seperti itu. Nah, di dalam 2 kali pertemuan itu ya pasti ada satu CPMK dan ada satu sub CPMK. Benar ya? Seperti itu ya. Nah, sub CPMK itu juga ada beberapa indikator yang bisa 3 kali indikator di dalam pertemuan pertama, bisa 3 indikator di dalam pertemuan kedua. Paham nggak Bu maksud saya? Dalam sub CPMK itu bisa 3 atau 4 indikator. Benar nggak yang di RPS Bapak Ibu? Contohnya. Benar kan? Betul. Nah, indikator itu Bu, pecahan lagi dari si sub CPMK tadi. Nah, tujuan bagaimana Bu? Tujuan itu sama dengan indikator. Tapi tujuan tidak dimasukkan di dalam RPS. Dia munculnya hanya di dalam PPT. Paham tidak Bu? Jadi indikator itu diubah ke dalam PPT menjadi tujuan pembelajaran. Jadi kalau kita mengajarkan buat PPT, hari ini materinya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Ada kan yang seperti itu Bapak Ibu? Di PPT kita wajib kan ada itu? Atau CPMK-nya apa? Terus kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran itu adalah sama dengan indikator. Gitu loh. Sudah paham tidak arah saya Bu Ira? Atau makin pusing Bu Ira? Iya, udah Bu. Tapi nggak tahu kalau bikinnya nanti ya Bu ya. Nanti, nah makanya kita nih sebenarnya ada waktu presentasi loh. Ini waktunya presentasi, ini waktunya udah jam berapa ya? Ini dikit lagi sih, tidak apa-apa. Nanti kan ketika pas
pas besok ketemu kita pasti akan ketemu lagi untuk media bahan ajar, dan tapi nanti kita kumpulkan tugas ya. Kita lanjut aja ke pokok bahasan. Nanti ya bingung lagi pokok bahasan itu apa ya Bu. Nah ini pokok bahasan. Nah ini adalah hal-hal yang ada di tugas yang akan Bapak Ibu kumpulkan ya. Nah pokok bahasan itu juga wajib ada. Pokok bahasan itu adalah topik yang merupakan judul yang mencerminkan isi materi pelajaran atau pelatihan yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi pokok bahasan ini selalu konsisten dengan setiap sub CPMK. Jadi sub CPMK kita mengajar apa nih di dalam sub CPMK itu. Nah sehingga ada kalanya jumlah pokok bahasa dijadikan alat ukur untuk mengetahui cakupan materi. Menentukan pokok bahasan pada hakikatnya hanya membuang kata kerja. Bapak Ibu tadi kan ada kata kerja dan kata benda. Memahami, tadi kan kalau C1 kayak Bapak yang dari akuntansi tadi ya. Pokok bahasan itu hal yang Bapak ukur. Pokok bahasannya ada 3 ya tadi kalau tidak salah Bapak itu. Nah pokok bahasan itu adalah ditentukan hakikatnya kita buang aja kata kerja. Kalau saya minta pokok bahasan ya udah kata kerjanya aja ya, cukup kata bendanya saja gitu ya. Setiap pokok bahasan harus dapat diurai menjadi lebih dari sub pokok bahasan. Nah di dalam pokok bahasan itu juga nanti ada bagian-bagiannya lagi gitu loh. Contohnya misalnya di daftar pustaka, misalnya begini, pokok bahasanya adalah Microsoft Office. Nah itu lebih mudah. Pokok bahasan mahasiswa, kalau sub CPMK gini, mahasiswa mampu. Nah sub CPMK ya, memperjelas Microsoft atau mempresentasikan Microsoft Office. Nah itu sub CPMK-nya. Tapi indikatornya apa Microsoft Office? Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah kalau pokok bahasannya apa? Microsoft Office. Begitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Paham? Halo? Paham Bu, paham. Paham? Insya Allah paham. Insya Allah. Jadi Insya Allah pokok bahasan itu adalah kata benda. Ingat. Contohnya Microsoft Office, sub CPMK-nya kata kerjanya tadi ada, kata bendanya ada, behavior ya, degree-nya ada, condition-nya ada. Nah, kalau pokok bahasan itu dia cukup kata benda, Microsoft Office saja. Indikatornya berarti pembagian dari Microsoft Office, oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini Pak Wawan bocor nih, suaranya Pak Wawan. Oke, nah metode. Nah, kalau desain instruksional, seperti saya katakan, semua bagian-bagian penting dari RPS itu harus jelas, harus disiapkan. Nah, tadi CPMK-nya udah ada, sub CPMK-nya sudah ada, terus kemudian pokok bahasannya sudah ada. Nah, tujuan tadi di awal sudah kita pikirkan, kan begitu, karakter anak juga sudah kita kenali. Nah, terus apa lagi? Metodenya itu apa? Bagaimana? Nah, menentukan metode berarti menentukan cara penyampaian pesan kepada mahasiswa. Itu penting gitu ya. Kenapa? Agar tujuan dari pembelajaran dapat ditentukan dengan efisien dan efektif. Nah, jadi metode yang digunakan itu harus sesuaikan dengan sub CPMK yang akan dicapai. Jenis materi yang akan disampaikan. Nah, si siswanya tadi, sasarannya juga harus jelas. Ya. Nah, kemudian di sini untuk kesesuaian metode dengan sub CPMK. Misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan metode ceramah. Itu boleh menjelaskan konsep. Kayak saya gunakan ini metode ceramah. Saya nggak mungkin Bapak Ibu di sini kita memberikan kasus. Karena waktunya mepet dan bahannya banyak yang harus disampaikan. Mau tidak mau ceramah. Bu Ida, ceramah itu kan konvensional, udah nggak bagus lagi. Oh tidak Bapak Ibu, kadang-kadang ceramah itu juga suatu hal yang baik. Kenapa? Kalau suatu proyek tidak ada ceramah diawali, pasti akan bingung proyeknya seperti apa. Ya, kadang ada orang mengatakan tidak boleh lagi hari gini pakai ceramah. Tidak, ceramah juga tidak bisa dilupakan. Karena dari ceramah itu nanti kita bisa membawa perkuliahan itu PJBL di dalamnya, PBL di dalamnya. Gitu ya. Kalau tidak kita awali ya mahasiswa akan bingung gitu ya. Nah, kalau memang materinya banyak dan dibutuhkan ceramah, ya udah gunakan. Jadi tidak ada dihapus metode ceramah itu ya. Ceramah interaktif ya kita pasti tanya jawab juga dengan mahasiswa kita. Nah, kemudian demonstrasi udah ketemu ya kemarin materinya sama metode pembelajaran. Untuk apa demonstrasi? Melakukan suatu keterampilan. Bapak Ibu diskusi, menganalisis, praktikum, melakukan suatu keterampilan, simulasi, bermain peran dan lain-lain. Ini udah ada kemarin di metadiklat materi-materi. Nah, kemudian kesesuaian metode dengan materi.
Jika jenis materinya itu informasi faktual, Bapak Ibu bisa memilih metode ceramah. Ini bisa dituliskan Bapak Ibu di dalam RPS Bapak Ibu. Nanti kan ada tuh template-nya metode. Aduh, metode apa ya? Saya menulis apa ya metode ini gitu. Bingung saya. Oh, saya kan mau mengajarkan ini informasi aja faktual. Bisa nggak pakai ceramah? Bisa. Bisa tidak dikasihkan diskusi? Bisa. Kita kasih bahan, mereka berdiskusi. Mereka akan mempresentasi. Boleh. Silakan, gitu ya. Ini jenis-jenisnya ya, jenis materi metode yang digunakan untuk jenis materi. Kemudian media. Sedikit ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media. Nah, di dalam RPS juga ada kolom media apa yang akan digunakan. PPT kah? Begitu ya. Menggunakan video kah? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sedikitnya ada 4 untuk pemilihan media, kesesuaian media dengan tujuan Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita memberikan video tapi video itu nggak manfaat gitu loh. Memberikan buku tapi bukunya gaya-gayaan kita tulis di dalam RPS kita. Oh, saya mau banyak-banyakan nih penelitian saya nih untuk dia dilihat sama asesor bagus. Nilai saya bagus, RPS saya sudah tercover dengan penelitian-penelitian saya sudah muncul, tapi tidak nyambung dengan materi, tidak nyambung dengan tujuan, memaksakan. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, video yang kita ciptakan kita paksakan, nggak cocok. Ini harus sesuai tujuan kita mau ngapain sih, jenis pengetahuannya apa sih, sasarannya apa sih, mudah tidak diperoleh oleh mahasiswa kita. Itu juga harus diperhatikan. Nah, media segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperjelas materi yang akan disampaikan. Jadi jangan sampai malah memburamkan mahasiswa, akhirnya bingung sendiri mereka. Nah, kalau khususnya dibedakan antara media pembelajaran dengan alat bantu mengajar. Itulah media. Apa itu media? Alat bantu mengajar untuk memperjelas materi yang akan disampaikan. Oke, kemudian nah ini contoh-contohnya mungkin Bapak Ibu sudah cukup paham. Nanti akan materi mata diklat media juga. Nah, ini juga ada muncul Bapak Ibu di dalam RPS, alokasi waktu. Nah, di mana Bapak Ibu harus memperkirakan waktu, bukan hanya waktu untuk menyajikan materi, tetapi meliputi waktu yang digunakan untuk membelajarkan sasaran untuk materi tersebut. Bisa di luar, asinkronus, sinkronus, silakan. Jadi Anda perlu simulasi dan melibatkan alumni. Jadi ketika kita ada revisi kurikulum, prodi, kita mengundang Bapak Ibu, mengundang alumni, mengundang yang memang tempat nanti mereka akan wadah mereka bekerja, kita cari masukan begitu loh. Ini untuk materi ini cukup 3 SKS, cukup tidak 2 SKS, kurang deh. Kalau untuk lulusan ini kelihatan ini perlu loh, karena kita ketika kita bekerja Bapak Ibu ini sangat kurang ini ilmunya, itu juga kita harus mengundang. Makanya ada perubahan kurikulum kan, nah gitu loh. Ketika kita diminta ketika akreditasi ada tidak bukti untuk perubahan kurikulum, ada hal-hal yang kita ubah dari materi ini, dari mata kuliah ini 3 SKS berubah jadi 4 SKS, dari 2 SKS jadi 3 SKS. Itu dari mana? Dari masukan alumni ya, stakeholder gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini tugas Bapak Ibu, buatlah desain instruksional berdasarkan CPMK dan sub CPMK. Nah ini diingat, CPMK dan sub CPMK, satu saja. Oke, judul mata kuliahnya harus jelas. Pokok bahasan juga saya sudah, kan judul mata kuliah sama pokok bahasan beda ya Bapak Ibu. Nah, waktu yang digunakan juga jelas, CPMK-nya, sub CPMK-nya, indikator. Materinya apa, metodenya apa, modelnya apa, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Jadi ini semuanya akan saya lihat ketika Bapak Ibu merumuskan sub CPMK. Audio ABCD-nya tuh tergambar atau tidak. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada yang berbeda tidak template tugasnya. Kalau berbeda boleh dikasih tahu ke saya. Mungkin ada perubahan. Tugas-tugasnya. Ini Pak Ahmad Riyadi udah begini nih. Pusing gitu ya. Ini Bu, lagi ini Bu, lagi mumet. Lagi mumet. Template tugasnya ada di mana Bu ya? Bu Irda boleh bertanya saya Bu? Boleh di Olu. Oh, ini tugasnya itu sudah ada template di Olu ya Bu? Sudah. Tinggal Jadi mengisi ya Bu? Tinggal mengisi ya Bu? Iya, ikutin. Baik. Nah, kemudian siapa yang mau tampil ini? Yang mau tampil aja. Apa lagi pakai? Nanti baru nelpon. Yang tampil terus nunjukin aja yang apa adanya dulu deh. Nggak mesti harus, kan belum buat tugasnya Bu. Saya mau nampilin punya saya gitu loh. Ada nggak?
yang mau nampilin RPS boleh. RPS aja kali ya, Bu. Kalau tidak RPS, kalau bisa PPT deh, gitu loh. PPT-nya Bapak Ibu. Saya pengen PPT kalau bisa, karena PPT itu nanti ada evaluasi di dalamnya juga. RPS juga boleh. Silakan. Siapa yang mau tampil? Waktunya Saya boleh, Bu, 5 menit RPS. lagi ya. Halo, Yo, silakan Bapak. saya tampilnya RPS ya Bu, cuman nggak tahu ini sudah bagus atau belum Gak ya. apa-apa kan masih ini. Kalau udah bagus jangan ikut pekerti lagi dong Pak Iman. Ayo Pak Iman silakan. Oke. Ini ya Bu ya, CPMK dulu dong. CPMK-nya materi nama mata kuliahnya di atas, identitasnya kan harus jelas itu. ini RPS-nya. Oke, Nah, itu mata kuliahnya Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah. Nah, Iya. jelas teori prakteknya ingat ya. Nanti berapa SKS teori, berapa SKS praktek, berapa SKS ini Pak? ini 2 SKS Bu. Berarti Bapak Ini nggak ada prakteknya. ini prakteknya enggak, tapi teori ini seperti apa yang dipraktekkan di perbankan ya. Berarti Bapak lebih ke anak-anak itu nanti ngajarnya itu lebih ke teori ya. Ngajarnya itu sebenarnya apa yang kita ajarkan di bank. Lebih saya ini apa karena saya bankir, jadi saya mengajarkan mereka apa yang sebenarnya terjadi di perbankan dari teori itu. Berarti Bapak demonstrasikan, berarti Bapak memberikan materi tentang apa sih yang terjadi di lapangan seperti itu ya Pak ya? Iya. Karena kan tidak mempraktek praktek kan anak-anaknya enggak kan? Kalau bilang praktek, yang kita pelajarin itu yang prakteknya sih sebenarnya bukan, tapi kan ini praktek itu kan Praktek ulang nggak mereka? Mempraktekkan Apa? ulang? Mempraktekkan ulang nggak? Atau mereka mendemonstrasikan, mereka maju ke depan? Ada nggak di tahapan kuliah Bapak seperti itu? iya mereka pertama mereka itu akan mendemonstrasikan, menjelaskan ulang apa yang disampaikan, terus mereka juga membuat apa yang mereka presentasikan itu menggunakan video ini artificial intelligence. Jadi saya bagi dua, mereka presentasi secara fisik, yang kedua mereka presentasi secara video artificial intelligence Bu. Kenapa nggak ditambahkan satu SKS untuk praktek? Kan ada kemampuan praktek gitu nanti mereka Pak. Nggak hanya sekedar tapi mereka juga ada aktif kan? Keaktifan mereka juga ada. Enggak ya? Kalau apa namanya dari sisi praktek, kalau gitu mereka harus jualan ini apa, harus jualan dong, harus apa namanya, harus ini ngerti tentang apa sistemnya, ngerti Iya. tentang itu kan. Tapi mereka tampil kan Pak, di kelas. Mereka mempraktekkan Mereka suatu- tampil, semuanya tampil di kelas Bu. Ya sudah nggak apa-apa, boleh Bapak SKS-nya teori, kan teori Bapak berikan teori ke anak. Praktek itu anak mempraktekkan dari hasil teori gitu loh Pak maksudnya. Jadi sebenarnya saya lebih memberikan kerangkanya Bu. Ini dasar perbankan itu seperti ini 1, 2, 3. Saya kasih materinya, kalian olah materi itu apa namanya menjadi sedemikian rupa, dan mereka yang menjelaskan. Jadi saya akan hadir ketika mereka menjelaskan itu kurang pas atau kurang tepat gitu. Nah kalau Atau saya misalnya menambahkan apa yang sudah dijelaskan. itu setiap pertemuan seperti itu terus Pak? Atau memang Bapak ada Iya. sedikit memberikan teori lah di awal gitu atau gimana? Saya ya, mungkin saya akan memberikan dasar 5 menit di awal kelas ya. Oke. Tapi ketika ini apa presentasi itu mahasiswa semua yang presentasi. Oke, saya Jadi mau akan lihat saya dulu. akan hadir Kita- ketika mereka presentasi. Kita lihat dulu deh, kita lihat dulu CPMK, sub CPMK nanti akan tergambarkan. Coba Pak ke bawah dulu Pak, kita biar Iya, tergambarkan. coba. Nah, CPL kan memang sudah ada dari konsorsiumnya ya kan, dari Iya, oke CPMK-nya. Nah yang pertama, iya. mahasiswa Ini kan- mampu memahami manajemen di bank syariah. Nah itu 2 kata kerja loh Pak, memahami dan menjelaskan, benar gak? Itu. Iya, ketika ini apa mereka memahami, mereka juga harus mampu menjelaskan. Nah, itu maksud saya Pak, kenapa tidak Bapak mengambil kata kerja yang lebih tinggi? Jadi otomatis si anak itu sudah melewati KKO memahami dan melewati KKO menjelaskan. Paham nggak maksud saya tadi?
Jadi Bapak itu sub CPMK karena dia di situ ada 2 sub CPMK yang harus dia lalui, yaitu memahami, yang kedua menjelaskan. Bapak gunakanlah CPMK yang lebih tinggi. Jadi nanti di dalamnya itu anak selain memahami dia juga bisa menjelaskan. Ada 2. Jadi dilarang sekali 2 kata kerja dalam 1 CPMK, Pak. Jadi kita mahasiswa mampu menganalisis atau mendeskripsikan atau apa gitu. Nah, ruang lingkup manajerial. Nanti di sub CPMK, nah 1 ataupun di indikator deh ya. Indikatornya mahasiswa mampu memahami apa, mahasiswa mampu menjelaskan apa gitu. Tapi kalau saya lebih ringkas gitu loh, Pak. Kita ngambil kata KKO-nya lebih tinggi gitu loh, Pak. Jangan mengambil 2 kata kerja. Memang tidak boleh, Pak, 2 kata kerja. Bingung nanti anaknya. Kadang Oke, berarti lebih bukan 2 kata, menjelaskan bukan memahami ya. Bapak malah di 3 lagi nih. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan serta mampu memahami. Nah, kan kebanyakan Pak bingung. Nanti anak bacanya ini bapaknya mau apa sih gitu kan. Nah, jadi saran saya untuk 1 CPMK, Bapak nanti di dalam Bapak ambil yang lebih ini dulu deh. Yang lebih umum dulu deh. Nanti baru dikhususkan. Dikhususkan di mana? Di sub CPMK. Lebih khususnya di mana? Di indikator. Paham ya Pak maksud saya? Nah, jadi di antara manajemen bank syariah, ruang lingkup manajerial bank syariah, prinsip-prinsip syariah itu, dan apa tadi, sistem operasional di bank syariah itu kan punya judul yang paling umum gitu loh Pak, 1 aja. Jadi Bapak langsung mahasiswa mampu memperjelas. Memperjelas itu banyak. Dia bisa memahami dulu, dia bisa menjelaskan. Ya kan Pak? Nanti ada sub yang lebih jelas, pembahasan yang lebih jelas. Paham ya Pak maksud saya? Ya. Oke. Jangan dipecah-pecahkan begitu, jadi bingung nanti. Nah, karena kita pakai rumus, Pak. Nah, kemudian nomor 2 CPMK-nya. Nah, oke, 1 aja deh, karena kita tugasnya 1 ya, Pak. Saya pingin tahu CPMK 1 mana? Pecahannya mana? Di sub CPMK-nya mana? Ini Nah, sub yang CPMK 1 tadi jadi sub CPMK 1 dan 2. nah ada 2 kan? Sub CPMK-nya 2 kan, Pak? Indikator ada berapa? Ya, Bu. Indikatornya nanti ada berapa? Indikator Coba di tabel kotaknya itu kelihatan kok nanti. Sub CPMK-nya tadi 2 dari 1 CPMK. Indikatornya berapa? Iya. Di bawah Pak, di bawah paling bawah. Di kotak dia, nanti di kotak tabelnya. ini. Nah, atas ke atas. Nah, itu kan sub CPMK Bapak bilang tadi dalam 1 sub CPMK itu dalam 1 CPMK ada 2 ya Pak ya? Ada 2 ya? Iya. Nah, ini kan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, masih menggunakan 2 kata kerja. Ya Pak ya, dah. Ini wajib Bapak harus pakai rumus ABCD. 1, misal gini. Mahasiswa mampu, ini kok kontrak belajar, jangan kontrak belajar deh, yang lain ke bawah dulu. Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup bank syariah. Nah, ini 1 oke. Nanti kalau Bapak di dalam indikator ini apa? Ini indikatornya mana ini? Yang mana indikatornya? Ini indikator Apa tabel 3? tabel ini apa? Nomor 4. 3 kan? Nomor 3 dong. Nomor 4 ya? 1, 2, 3, 4. Oke. 2, 3. Iya. Indikatornya mampu menjelaskan secara benar dan terperinci tentang ruang lingkup bank syariah, landasan hukumnya, dan juga perbedaannya dengan bank konvensional. Jadi lebih banyak ya Pak yang akan dijelaskan di indikator tersebut ya. Saran saya, Bapak itu jangan, udah mau habis waktu ya Bu Is, bentar ya Bu Is. Ya, saran saya, Bapak itu jangan langsung seperti ini, bisa dibuat per poin Pak. Mahasiswa mampu menjelaskan, titik. Nah, 1, ruang lingkup bank syariah. Titik kedua, apa landasan hukum bank syariah. Ketiga, perbedaan bank syariah. Nanti di bawahnya itu dengan benar. Jadi lebih enak Pak mahasiswa ketika baca RPS Bapak. Jadi ketika dia baca buku, saya harus baca buku ruang lingkup bank syariah nih, agar saya bisa paham ini. Oh, ini dibuat poin per poin dibuat 1, 2, 3, 4. Ya, per poin ya. Nanti ini udah oke. Yang nomor 2 udah oke. Jangan pakai 2 kata kerja. Sub CPMK juga harus pakai ini ya Pak, rumus ABCD ya Pak. Mahasiswa mampu melakukan bla 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 dengan apa? Dengan baik seperti yang tadi saya berikan. Oke, Bapak Ibu semuanya? Oke. Bu, izin template-nya Bu. Template-nya nanti Template tugas. udah ada di Olu ya Bu Is. Tidak ada. Udah. Belum. Is sudah ada di Olu ya Bu Is untuk tugas ya? Belum ada.
Belum ada ya? Tapi belum. Oh ya udah. Belum. Nanti kami kirimkan ke Bu Isna ini untuk di-share ke Bapak Ibu ya. Tadi Baik, terima kasih. di PPT di belakangnya juga ada kok Pak. Di belakangnya kan ada tugas ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf Bapak Ibu kalau banyak hal yang saya sampaikan buat bingung, tapi semoga memperjelas ya. Udah bisa memahami CPNK itu seperti apa dan bagian-bagian desain instruksional itu seperti apa. Tidak ada yang sempurna, sempurna itu milik Allah. Manusia miliknya kekurangan. Kita tutup ya Bapak Ibu dengan baca alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Terima kasih, Weda. Firdalisa.